termasuk su'udzon kepada Allah, apa kata Ibnul Qayyim? Adalah ketika Allah menetapkan sesuatu untuk seseorang, atau ketika Allah menetapkan sesuatu untuk orang lain. Nah, ini bahasa Ibnul Qayyim. Tinggi kan? Tapi dijelaskan sama Ibnu Utsaimin. Dianalogikan sama Ibnu Utsaimin. Contoh. Kan enak kayak gitu. Apa maksudnya? Su'udzon kepada Allah terhadap perbuatan Allah yang diberikan kepada seorang hamba, dan su'udzonnya ke seorang hamba terhadap perbuatan Allah ketika Allah menetapkan sesuatu pada selain hamba. Ini kan bahasa Ibnul Qayyim. Coba kita lihat kiasnya, contohnya sama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Contoh, Allah menakdirkan engkau sesuatu berupa kemiskinan. Maka kau akan menuduh kepada Allah, ya Allah, kok gini banget? Hati-hati, su'udzon kepada Allah. Itu termasuk su'udzon. Aku sudah ini, aku sudah itu, tapi kok. Pernah gini? Sudah duha ya Allah, sudah ngaji ya Allah, qiyam lail ya Allah, tapi kok. Kan bahaya. Kok masih gini-gini aja hidup? Kok masih gini aja? Perasaan gak nambah-nambah. Order gitu terus, tabungan gitu terus. Kan udah ini, udah itu. Hati-hati. Ini su'udzon. Lebih mudah mana dipahami? Ibnul Qayyim atau Ibnu Utsaimin? Ibnu Utsaimin. Kenapa? Dikasih contoh. Terus bagaimana? Su'udzon kepada perbuatan Allah yang Allah berikan kepada selain hamba. Maksudnya apa? Nah, dijelasin lagi sama Ibnul Qayyim. Apa Ibnu Utsaimin? Seperti Allah menetapkan sesuatu pada saudaramu, ternyata dia lebih baik daripada kondisi yang Allah tetapkan padamu. Contoh, ya Allah, tampang dia itu abstrak, nggak bisa dinilai, tapi kok dapat jodoh cantik. Aku, dia coba menimbang atau membandingkan antara dia dengan orang lain, kemudian menyalahkan ketentuan Allah. Ini pun su'udzon kepada Allah. Saya kan ijazahnya ini, titel saya ini, tapi kok. Sementara dia, kau tetapkan ini, kau tetapkan itu, padahal, tuh, hati-hati. Kadang kita terjatuh dengan hal-hal seperti ini, padahal dosa besar. Padahal dosa besar. Katanya ahli tauhid, tapi belum paham hal seperti ini. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak belajar. Banyak belajar. Karena bisa jadi kita terjatuh pada satu dosa, dan itu besar, dan kita nggak tahu kalau dosa itu adalah besar. Kita nggak tahu kalau itu termasuk kesalahan, dan digolongkan sebagai dosa, dan digolongkan sebagai dosa besar. Kenapa dosa besar? Lihat kalimatnya, yu'adzibullah. Allah akan mengadab. Kalau ada satu dosa di mana Allah mengancam dengan adab, itu menandakan kalau dosanya tidak ringan, tapi berat. Ini harus kita pahami. Bisa dipahami kalimat saya? Siapa yang menuduh Allah dengan tuduhan yang jelek, itu lambang kejelekan untuk dia. Lambang kejelekan untuk orang tersebut. Karena akhir ayatnya apa? Alaihim dairatus saw. Prasangka buruk mereka itu kembali kepada orangnya. Karena itu hati-hati. Jangan coba memprotes segala sesuatu dari ketentuan yang Allah tentukan untuk kita. Tidak Allah menentukan sesuatu untuk kita kecuali semua dibangun di atas hikmatun balighatun, hikmah yang agung.